Halo para kreator, para mahasiswa DKV, pernah nggak sih kalian ngerasa mentok, burnout cuma gara-gara kelamaan di depan layar? Nah, kali ini kita mau bongkar gimana caranya alam itu bukan cuma tempat buat healing atau cari inspirasi sesaat, tapi alam itu adalah sebuah toolkit kreatif yang super canggih dan terstruktur. Kita bakal ungkap sains di baliknya. Kenapa jalan-jalan sore di taman itu bisa banget ngebuka kreatif blok kita. Dan gimana prinsip-prinsip desain alam bisa jadi senjata rahasia kalian. Yuk kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita mulai dari dasarnya dulu. Sains di balik hubungan otak kita sama alam. Habis itu kita naik level. Dari sekedar melihat jadi benar-benar memahami. Terus kita bakal bedah bahasa desainnya alam, belajar menirunya lewat biomimikri, dan yang terakhir, gimana cara menerapkan semua ini di tengah kota. Intinya, kita bakal jalan dari kenapa ini penting, sampai ke gimana cara pakainya di proyek kalian. Oke, bagian pertama, otak dan alam. Kita mulai dari fondasinya nih. Kenapa sih kita ngerasa nyambung sama alam? Ternyata ini bukan cuma soal perasaan, tapi emang udah ada di settingan pabrik biologis kita. Inilah sains di balik sebuah inspirasi. Saya yakin semua yang nonton ini pasti pernah ngalamin, iya kan? Udah berjam-jam scrolling Behance, ngurusin revisi yang gak kelar-kelar, atau mantengin layar laptop, tiba-tiba blank. Otak rasanya kosong, semua ide lenyap. Creative block itu nyata banget. Dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Jadi gini, menurut teori pemulihan perhatian, otak kita tuh punya dua mode fokus. Yang pertama, perhatian terarah. Ini yang kita pakai pas lagi ngejar deadline, ngatur layout, atau mikirin konsep. Energi mental ini tuh terbatas. Bayangin aja kayak RAM laptop yang langsung penuh pas kita buka Adobe Illustrator, Photoshop, sama After Effects barengan. Nah yang kedua, ada perhatian tanpa usaha. Ini yang aktif pas kita ngeliatin daun yang goyang kena angin. Nggak butuh usaha, dan justru ini fungsinya kayak refresh atau cache cleaner buat otak kita. Terus, kenapa kita secara naluriah nyari alam buat nge-charge diri? Jawabannya ada di hipotesis biofilia. Gampangnya, teori ini bilang kalau kita itu secara evolusioner emang udah diprogram buat cinta sama kehidupan dan alam. Nenek moyang kita dulu bisa bertahan hidup karena mereka pinter baca alam. Dan insting itu tuh masih nempel di gen kita sampai sekarang. Inilah alasan kenapa kita bisa ngerasa damai banget pas denger suara hujan atau duduk di bawah pohon. Nah, kalau biofilia tadi ngejelasin kenapanya, teori pemulihan perhatian atau ART ini ngejelasin gimananya. ART ini nunjukin mekanisme alam nyembuhin otak kita. Jadi dengan ngasih stimulus yang lembut dan gak nuntut, kayak suara air atau liatin awan, alam ngebiarin RAM otak kita yang kepenuhan tadi buat istirahat dan ngisi daya lagi. Inilah proses ilmiah di balik munculnya ide-ide brilian setelah kita jalan-jalan santai. Oke, kita udah paham sainsnya. Sekarang, waktunya naik level. Kita bakal beralih dari yang tadinya cuma sekedar ngeliat alam, jadi benar-benar memahami alam. Kita ubah pandangan pasif kita jadi sebuah metode aktif buat menggali ide-ide cemerlang. Disinilah konsep tadabur alam jadi relevan banget. Anggap ini bukan cuma praktek spiritual, tapi sebuah disiplin kreatif yang bisa dipakai siapa aja. Tadabur alam itu ngajak kita buat nggak cuma ngelihat indahnya pemandangan, tapi juga secara aktif mikirin, ini kenapa bisa begini ya? Pola apa yang ada di baliknya? Ini proses investigasi mendalam terhadap mahakarya desain alam. Prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah praktis. Pertama, observasi. Jangan cuma lihat sehelai daun, tapi perhatiin deh detail uratnya, teksturnya, gradasi warnanya. Kedua, refleksi. Coba tanya ke diri sendiri, kenapa ya pola cabang pohon ini mirip sama pola petir? Ketiga, koneksi. Nah, dari situ coba sambungin ke proyek desain kalian. Mungkin pola itu bisa jadi inspirasi buat logo atau buat struktur infografis. Ini metode yang bisa ngubah pengamatan sederhana jadi konsep desain yang jenius. Kita masuk ke bagian 3, bahasa desain dari alam. Coba bayangin deh, alam itu desainer paling senior, pengalamannya udah miliaran tahun. Tentu aja alam punya grammar atau bahasa desainnya sendiri, prinsip-prinsip yang udah teruji waktu. Nah sekarang kita coba pelajari beberapa kosakatanya. Salah satu prinsip kuncinya adalah geometri fraktal. Apa itu fraktal? Gampangnya itu adalah pola yang terus berulang di skala yang beda-beda. Pola ini bukan cuma kelihatan indah, tapi juga super efisien.
Contohnya, cara pohon bercabang itu buat memaksimalkan paparan sinar matahari. Dan yang keren, prinsip ini tuh sebenarnya udah ada di DNA desain kita. Coba lihat deh pola-pola batik tradisional, itu fraktal banget. Ini bukti kalau nenek moyang kita secara intuitif udah paham bahasa desain dari alam. Dan sekarang, kita sampai di puncaknya, biomimikri. Ini adalah disiplin di mana kita nggak lagi cuma terinspirasi, tapi secara sistematis meniru kejeniusan alam buat mecahin masalah-masalah manusia yang paling rumit sekalipun. Jadi, apa sih biomimikri itu? Sederhananya, ini adalah sebuah disiplin yang ngelihat alam dari 3 sudut pandang. Alam sebagai model, buat kita tiru idenya, alam sebagai ukuran, buat jadi standar keberlanjutan, dan alam sebagai mentor, tempat kita belajar. Jadi ini bukan sekedar niru bentuk sayap burung, tapi beneran paham aerodinamikanya. Di biomimikri, ada 3 tingkatan. Level 1, yang paling dasar, adalah meniru bentuk atau struktur. Level 2, lebih dalam lagi, kita meniru proses. Misalnya cara alam membuat sesuatu tanpa menghasilkan sampah. Dan level tertinggi adalah meniru ekosistem, yaitu memahami gimana sebuah sistem di alam bekerja sama secara seimbang dan efisien. Biar lebih kebayang, ini contoh nyatanya. Untuk tingkat bentuk, insinyur kereta cepat Shinkansen di Jeppan niru bentuk paruh burung pekakak. Hasilnya, keretanya jadi 15% lebih efisien dan nggak berisik untuk tingkat proses. Efek daun talas yang anti air itu jadi inspirasi buat bikin cat dan beton yang bisa bersih sendiri. Keren kan? Dan yang paling gila, tingkat ekosistem. Sebuah gedung perkantoran di Zimbabwe meniru sistem ventilasi dari gundukan sarang rayap. Hasilnya luar biasa. 90%. Betul, kalian nggak salah dengar. 90% penghematan energi di gedung itu. Gedung itu nggak pakai AC konvensional, cuma dengan meniru cara rayap ngatur suhu di sarangnya. Inilah kekuatan biomimikri level ekosistem. Ini bukan lagi soal desain produk, tapi udah revolusi sistem. Oke, semua ini kedengarannya keren banget. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita yang kebanyakan tinggal di tengah hutan beton bisa mengakses toolkit super canggih ini? Tenang, mari kita bahas strategi praktisnya buat kita yang hidup di perkotaan. Ini dia beberapa strategi praktis yang bisa kalian coba sekarang juga. Pertama, di kosan atau di ruang kerja, coba terapkan desain biofilik. Taruh beberapa tanaman, buka jendela biar cahaya alami masuk. Kedua, coba deh urban hiking, jalan-jalan di taman kota atau di pinggir sungai. Ketiga, latih mata desainer kalian dengan bikin jurnal alam. Bawa sketchbook, gambar apa aja yang kalian temuin, entah itu bunga liar atau pola di kulit pohon. Bahkan berkebun kecil-kecilan di balkon itu ngaruh banget. Kuncinya, integrasikan alam secara sadar ke rutinitas kalian. Jadi, setelah kita bedah semuanya, dari cara kerja otak kita sampai ke jeniusan biomimikri, sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Prinsip alam yang mana nih yang bakal kalian coba terapkan di proyek desain selanjutnya? Mau pakai efisiensi fraktal buat bikin logo, atau palet warna dari senja buat brand identity? Alam udah nyediain toolkit desain paling canggih, gratis, dan open source di dunia. Sekarang giliran kalian buat berkarya.